Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-79 dan 80. 79 dan 80 dari surah At-Taubah, yaitu menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik memiliki banyak sifat tercela. Salah satu di antaranya adalah suka mencela orang-orang beriman. Ada saja yang bisa dijadikan sebab untuk mencela orang-orang beriman, maka orang-orang munafik akan mencela orang-orang beriman. Nah, di dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan tentang orang-orang munafik mencela orang-orang beriman yang menginfakkan harta dengan jumlah yang banyak dan yang menginfakkan harta dengan jumlah yang sedikit. Yang banyak dicela, yang sedikit pun dicela. Apabila orang-orang beriman menginfakkan harta banyak, maka orang-orang munafik mengatakan ini yang menginfakkan harta banyak ini riak ini ingin dipuji oleh orang ini. Kalau ada pula di antara orang-orang beriman menginfakkan harta sedikit, maka orang munafik mengatakan Allah sedikit betul dia berikan, Allah pun tak perlu harta yang sedikit itu, tak akan menambah apa-apa dengan harta yang sedikit itu. Nah, dia cela juga. Jadi sifat yang ada pada orang munafik itu adalah suka mencela. Jadi kalau ada menjumpai orang yang suka mencela orang-orang beriman, itu sudah ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Mestinya orang yang mengaku beriman menutupi kekurangan saudara beriman lainnya. Kemudian itu kalau mendapati kekurangan pada saudara kita yang beriman sama dengan kita, kalau mendapati kelebihan mestinya memuji kelebihan yang ada pada saudara-saudara kita itu. Kita doakan supaya lebih baik lagi. Ini malah berburuk sangka. Nah, perbuatan tercela orang-orang munafik suka sekali berburuk sangka kepada orang-orang beriman. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya juga tentang orang-orang munafik, tetapi orang-orang munafik pada diri mereka sendiri, yaitu memiliki sifat tercela, yaitu mereka ini bakhil, kikir dalam memberikan harta.
Jadi ayat sebelum ini tentang diri mereka yang bakhil dalam memberikan harta, sekarang pula sikap mereka pula terhadap orang lain, orang-orang beriman dalam pemberian harta. Orang-orang beriman memberi harta banyak tidak baik dalam pandangan mereka. Orang-orang beriman sedikit memberikan harta karena memang sanggupnya sedikit pun juga tidak baik dalam pandangan orang-orang munafik. Jadi kacamata yang dipakai oleh orang munafik ini kacamata dengki. Kacamata tidak berbuat baik, tidak menganggap baik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang beriman. Kita akan coba melihat dua ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir Al-Quran. Tafsir berarti penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya dengan harapan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan pahala itu berupa kebaikan. Kebaikannya adalah kemudahan kita dalam memahami ayat-ayat yang kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, alladzina, orang-orang yang yalmizuna, mencela. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang munafik. Karena ayat ini tentang orang-orang munafik. Al-mutawwi'in, yang sukarela. Sukarela maknanya dengan kesenangan hati, tak ada keterpaksaan, tidak ada untuk tujuan kepentingan duniawi. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Fiz sadaqat, tentang bersedekah, tentang pemberian berupa sedekah. Walladzina, dan juga mencela orang-orang yang la yajiduna, tidak memperoleh apa-apa yang akan disedekahkan karena miskin, illa, kecuali juhdahum, sesuai dengan kemampuan atau sekedar kemampuan mereka karena kemiskinan mereka. Tapi ada juga memberi, namun sedikit. Fayaskharuna minhum, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka, menghina orang-orang beriman yang menyedekahkan harta. Sakhirallahu minhum, Allah membalas perbuatan mereka menghina orang-orang beriman dengan penghinaan terhadap mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Kita ulang dari awal ayat. Orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang sukarela menyedekahkan hartanya dan mencela orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa yang disedekahkan kecuali sekedar mana yang mereka miliki, maka mereka menghina orang-orang beriman. Allah membalas penghinaan yang mereka lakukan dengan penghinaan terhadap mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat berikutnya, istaghfir lahum, kamu meminta ampun kepada Allah terhadap mereka. Kamu di sini Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu meminta ampun kepada Allah terhadap mereka. Aula tastaghfir lahum,
atau kamu tidak meminta ampun kepada Allah terhadap mereka, sama saja, yaitu mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengampunan bagi orang-orang munafik. In tastaghfir lahum, meskipun atau kendati pun kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka sab'ina marrah, 70 kali. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah ampuni mereka, 70 kali. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang munafik. Falai yaghfirallahu lakum, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Zalika, yang sedemikian itu, apa sebabnya Allah tidak mengampuni mereka? Sebabnya adalah bi'annahum, karena sesungguhnya mereka itu kafaru billah, mereka itu kafir kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya. Tapi orang munafik itu kalau berkata di mulut mereka, mereka menyatakan kafir atau menyatakan beriman? Oh, di mulut mereka menyatakan beriman. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan mereka itu kafir, meskipun mulut mereka mengatakan beriman. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk al-qaumal fasikin, kepada kaum yang fasik. Kita ulang dari pangkal ayat. Kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka, wahai Muhammad, atau kamu tidak meminta ampun kepada Allah untuk mereka, sama saja bagi mereka. Allah tidak akan memberikan ampunan ke atas mereka. Meskipun kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Yang sedemikian itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang munafik, yaitu suka mencela, menghina orang-orang beriman. Meskipun orang-orang beriman melakukan kebaikan, yaitu menyedekahkan harta, pun juga orang-orang munafik mencela orang-orang beriman yang menyedekahkan harta. Banyak harta yang disedekahkan mereka cela, sedikit harta yang disedekahkan mereka cela juga. Kalau orang-orang beriman menyedekahkan harta yang banyak, maka mereka mengatakan ini mau pamer diri, ini riya. Sedikit harta yang disedekahkan, Allah sedikit betul lah dia beri. Tak ada makna lah bagi Allah kalau harta itu sedikit. Nah, berarti orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak pernah memandang baik terhadap orang-orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat yang tercela ini. Di antara sifat tercela ada kedengkian di dalam hati sehingga memandang buruk saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kedengkian dari kami, cabutlah kedengkian dari dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, sehingga kita berharap kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Kemudian ayat ini bisa kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, yaitu berupa peringatan jangan sampai kita tergelincir sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mengaku di mulut beriman, sepertinya dalam kumpulan orang-orang beriman, tetapi rupanya Allah tidak memandang mereka bahagian dari orang-orang beriman, karena mereka telah fasik. Fasik maknanya terkeluar dari kalangan orang-orang beriman. Apa akibat yang akan ditanggung? Di dunia Allah akan menghinakan orang-orang munafik, dan di akhirat Allah akan menetapkan azab yang pedih bagi orang-orang munafik. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang ke-79. Jadi kehidupan orang-orang munafik di dunia dan di akhirat
tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan mereka di dunia, tidak ada kebaikan dalam kehidupan mereka di akhirat. Kemudian juga dari ayat ini kita ketahui rupanya apabila orang-orang munafik itu mencela orang-orang beriman, sebenarnya yang akan memberikan balasan itu bukan orang-orang beriman, Allah yang akan memberikan pembalasan. Mereka mencela orang-orang beriman, Allah membalas celaan mereka, Allah buka aib mereka. Orang munafik itu punya aib juga atau tidak? Oh, aib mereka itu lebih banyak. Karena kekufuran mereka, maka mereka banyak melakukan kejahatan. Mungkin selama ini tertutup, tetapi Allah, karena mereka telah mencela orang-orang beriman, Allah buka aib mereka, maka mereka menjadi hina. Na'udzubillah. Apabila itu berlaku pada diri kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam dua ayat ini tentang sifat-sifat yang tercela yang ada pada orang-orang munafik, supaya kita berlindung kepada Allah, supaya dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Dan satu lagi, supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Karena kita kan tak tahu apa yang ada dalam hati manusia, tetapi kita bisa mengetahui melalui tanda-tanda. Tanda-tandanya, kalau ada orang yang suka mencela orang-orang beriman, ini tanda munafik ini. Mungkin kita pernah umpamanya melihat status di Facebook, umpamanya ada komentar-komentar yang dikomentari para ustaz yang kita ketahui, para ustaz ini lurus-lurus saja menyampaikan dakwah apa adanya, berbuat baik, tak ada menyinggung orang lain, tapi komentarnya ini mencela ustaz ini. Apa yang dibuat ustaz itu dalam pandangannya buruk saja semua, dan komentarnya itu malah menyakitkan hati karena menggelar ustaz dengan gelaran yang tidak baik. Bahkan mengatakan lingkaran setan lah. Ada lagi yang mengatakan ini kelompok Allahu Akbar. Sedih kita apabila kita mendengarkan perkataan yang seperti itu. Padahal sebenarnya yang mereka sebut itu adalah orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Mereka berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang berpendidikan. Mereka punya pondok pesantren, mereka punya jemaah yang ramai, mereka menulis buku, tetapi gelaran yang diberikan gelaran-gelaran yang menyakitkan hati. Nah, kalau menjumpai komentar yang seperti itu, ini ada tanda-tanda kemunafikan ini. Jangan ikut pula komentar lagi di situ. Maka tutup saja, pindah ke status yang lain. Maka mesti pandai-pandai kita menggunakan media sosial. Habis waktu nanti komentar satu dikomentari lagi, satu komentar dikomentari 10, yang 10 dikomentari 10 udah 100, yang 100 dikomentari lagi udah 1000. Kalau satu komentar 1 menit, 1000 menit duduk di situ saja baru habis, sudah masuklah kita ke perangkap musuh, karena musuh memang memerangkap kita untuk menghabiskan waktu percuma, sia-sia begitu saja. Maka dua ayat ini menjadi bimbingan dan peringatan bagi kita. Orang-orang yang mencela orang-orang beriman, siapa yang dimaksudkan? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah. Yang mana mereka memberikan sedekah itu dengan sukarela. Akan lebih jelas kalau kita mengetahui sebab turun ayat. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir Imam At-Tabari. Kalau disebut tafsir Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan riwayat Imam At-Tabari, ini adalah tafsir yang lama dan menjadi rujukan bagi banyak buku-buku tafsir. Bahwasanya pada masa dahulu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, tasaddaqu, bersedekah wahai para sahabatku. Inni uridu an ab'atsa ba'tsan.
aku ingin menghantar tentara untuk berperang di Tabuk. Nah, Tabuk itu jauh dari Madinah. Kemudian masa itu masa kemarau, susah. Kalau berperang kita perlu biaya perang, logistik, makanan, minuman, peralatan perang. Maka wahai para sahabat, bersedekahlah. Maka para sahabat pula apabila Rasulullah meminta mereka supaya mengeluarkan harta, maka mereka pun mengeluarkan harta. Di antara yang tampil mengeluarkan harta adalah Abdurrahman bin Auf. Kenal Abdurrahman bin Auf? Ini sahabat Rasul yang sangat kaya, kaya raya sekali. Ya Rasulullah, indi 4,000. Ya Rasulullah, saya punya 4.000. Dalam riwayat yang lain 4.000 dirham. Oh, itu banyak 4.000 dirham itu. Alfaini aqriduhuma lillahi subhanahu wa ta'ala. 2.000 aku berikan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan ridha Allah. Dan 2.000 yang lainnya, yang tersisa, li'ayali, untuk keluargaku. Jadi harta itu dibagi dua. 4.000 punya 4.000, 2.000 untuk di jalan Allah, dan 2.000 untuk keluarga. Kita punya berapa miliar? Kalau kita minta sedekah untuk dakwah bagaimana? Berapa dikasih? Nah, ini sahabat Nabi dahulu. Berkurang harta yang disedekahkan? Tidak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Berapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. 2 miliar diberi, 2 miliar dapat ganti. Bahkan Allah menggandakannya lagi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah akan jadikan harta yang dia nafkahkan itu bercabang 7, dan setiap cabang yang 7 itu bercabang lagi 100. 700 kali ganda, 700 kali lipat. Jadi gandaannya itu 700 kali. Dan Allah berikan gandaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, perbendaharaannya tidak akan kurang dengan mengganti orang yang menginfakkan harta itu, dan maha mengetahui niat orang yang menginfakkan harta. Abdurrahman bin Auf, setengah hartanya diberikan untuk perang Tabuk. Rupanya orang-orang munafik mengetahui Abdurrahman memberikan hartanya banyak, maka orang munafik mengatakan, oh ini Abdurrahman ini memberikan harta banyak ini karena ingin dipuji nih. Allahu Akbar. Kalau kita mendengar seperti itu, pedih tak telinganya? Sakit hati kita dibuat. Maka di ujung ayat, azabun alim, azab yang pedih. Mengapa azab yang pedih untuk mereka? Karena perbuatan orang munafik itu memedihkan hati orang-orang beriman. Maka dalam Al-Quran itu balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Seperti apa perbuatan, seperti itu balasan. Perbuatan menyakitkan hati akan mendapat azab yang menyakitkan hati juga. Oh, menyakitkan hati. Macam dia tahu pula hati Abdurrahman di dalam itu. Padahal Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, jaminan masuk surga. Tapi orang munafik ini memang sukanya mengikuti apa yang dilakukan orang beriman. Mestinya bukan mengomentari perbuatan orang beriman, komentari perbuatan orang kafir itu. Tapi habis masanya mengomentari orang beriman. Ini orang munafik ini. Jadi kalau kita tengok banyak komentar itu ditujukan kepada orang beriman, itu tanda munafik itu. Orang kafir sudah begitu hebatnya, dahsyatnya, dengan zalimnya menindas orang-orang beriman, dia diam. Sementara orang-orang beriman melakukan kesalahan, jangankan kesalahan, perbuatan baik pun dia komentari pula dengan buruk sangka. Ini orang-orang munafik. Kalau jumpa komentar seperti itu, kita balas juga, munafik.
Jangan bertambah nanti. Dia biarkan aja lah. Tarkul jawabi alal jahili jawabum. Meninggalkan orang yang bodoh itu adalah jawaban untuknya. Jangan komentar pula, habis waktu kita nanti. Baik. Orang-orang yang mencela orang-orang beriman dalam hal sedekah seperti mencela siapa? Mencela Abdurrahman bin Auf yang memberikan hartanya yang banyak. Al-mutawwi'in maknanya adalah mereka itu memberikan harta sukarela, tidak ada paksaan. Mutawwi'in ini tadi kata tatawwu' maknanya sukarela. Dengan senang hati, setengah harta diberikan, tak ada sedikit pun terbeban. Ini Allah yang menyebut, ini pujian untuk Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu yang sama adalah celaan untuk orang-orang munafik. Jadi Allah mengakui bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu memberikan hartanya dengan sukarela. Banyak diberi, dikomentari. Sedikit harta itu yang diberikan, itu pun juga dikomentari. Ayat berikutnya, walladzina, dan mereka juga mencela orang-orang yang la yajiduna, tidak mendapatkan harta yang akan disedekahkan, illa juhdahum, kecuali sekedar mana yang mereka mampu. Kata juhda ini tokoh, maknanya sudah berusaha sungguh-sungguh, dapat harta sedikit. Di dalam sebab turun ayat ini diterangkan, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, tak disebut namanya. Sahabat itu hanya punya so'aini min tamrin, hanya 2 sa' kurma. 1 sa' itu lebih kurang 2,5 kilogram lah. Karena kadar zakat kita kan 2,5 kilogram kan, 2,5 kilogram 1 sa'. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,4, 2,1. Maka diambillah dalam mazhab Imam Syafi'i pertengahannya 2,5. 2,5 kilogram 1 sa'. Dan sa' itu pun berbeda-beda juga takarannya dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Tapi kita tak bahaskan pembahasan fikih. Yang kita bahaskan adalah di dalam sebab turun ayat ini ada seorang sahabat dari kalangan Ansar punya 2 sa' saja. Jadi kalau 1 sa' 2,5 kilo, kalau 2 sa' 5 kilo. Kita bawa ke beras lah. Kalau dahulu kan tamar itu kan makanannya orang Arab sana. Kita punya 5 kilogram beras. Kita sedekahkan tidak ketika ada yang minta sedekah? Hanya punya 5 kilo, bukan 50 kilo. 5 kilo. Sahabat ini memberikan 2,5 kilo untuk jalan Allah, untuk biaya perang, dan 2,5 lagi li'ayali, untuk keluargaku. Oh, rupanya kalau kita punya harta, jangan berikan semuanya, untuk tanggungan kita juga. Mungkin kita belum sampai ke tahap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar itu semua hartanya diberikan, sehingga Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Karena hartamu kamu berikan semuanya. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Mungkin kita tak sampailah ke tahap seperti itu. Tapi paling tidak bersedekahlah. Berapa yang bisa kita berikan untuk saudara kita di Baitul Maqdis sana, di Palestina sana? Ada setengah harta? Kan punya 2 ruko, enggak? Nah, 1 ruko kasihkanlah. Kan punya 100 hektar sawit, 50 hektar hasilnya untuk Baitul Maqdis. Ini perang sekarang ini, biaya perang. Berapa yang dikasihkan ketika kita mengumpulkan infak untuk saudara kita di Palestina? 100.000. Allah, sedikit sekali. Orang-orang munafik, kalau ada yang berikan sedikit, kalau memang sedikit dia mampunya, ya sudah, kita jangan celah pula. Bapak ini kaya, 50.000 deh giahnya. Jangan kita komentari, karena hanya itu yang dia mampu untuk memberikan. Maka hormati. Yang memberi banyak kita hormati, yang memberi sedikit kita hormati. Rasulullah mendoakan orang yang memberi. Maka Rasulullah dalam doanya, barakallahu laka fima anfaqta
wa barakallahu fima amsakta. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada harta yang engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada harta yang kamu tahan. Dua-dua harta itu Rasulullah doakan. Berapa banyak harta yang ditahan? Mudah-mudahan yang kamu tahan itu diberi keberkahan oleh Allah. Yang kamu berikan juga diberi keberkahan. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang mengumpulkan infak, sedekah, maka jangan lihat harta yang kita terima itu saketek bana dia kiamat. Jangan. Yang sedikit syukuri, banyak syukuri. Karena kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati orang itu untuk memberi. Dia tergerak saja hati memberi, bermakna ada iman dalam hatinya. Kita hormati orang yang ada iman di dalam hatinya. Jadi jangan tertipu terpedaya oleh harta yang diberi oleh manusia. Orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang sukarela memberikan hartanya dalam sedekah yang banyak, ataupun mencela orang-orang beriman yang memberikan harta yang sedikit, sekedar mana yang ia mampu. Siapa mereka yang mencela itu? Orang-orang munafik. Maka apa balasan yang akan mereka terima? Allah akan mencela mereka pula. Tapi sebelum balasan yang mereka terima, di sini Allah menambahkan. Tadi kata yalmizun, mereka mencela. Rupanya orang-orang munafik ini tidak cukup mencela, bahkan mereka menghina. Fayaskharuna minhum. Jadi dua kata di sini ini yang menerangkan sifat buruk orang-orang munafik. Pertama, mencela, dan yang kedua, menghina orang-orang beriman. Fayaskharuna minhum. Kemudian ada kata fa, huruf fa. Huruf fa ini isyarah, memberikan isyarat bahwasanya orang-orang munafik ini dalam mencela cepat sekali. Tidak menunggu beberapa hari baru mencela, tidak. Nampak saja terus mencela. Berarti orang munafik ini mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Malam ini kita pengajian nih, bukan besok mereka akan komentar, malam ini juga mereka akan komentar ini. Sebelum tidur mereka komentar dulu baru tidur. Begitu cepatnya. Fa di sini yusari'una, mereka cepat segera. Karena mereka mengikuti, maka mereka akan segera menghina orang-orang beriman. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Maka jangan sibuk dengan kelakuan orang-orang munafik, karena memang orang munafik itu memang itulah kelakuannya. Kita buat baik dicela, kita buat buruk lagi dicela. Padahal kalau memang yang mengaku beriman, kalau berbuat baik dia bersuka cita sebenarnya, ikut senang. Kalau kita melakukan yang buruk, mereka menasihati, mereka tutup aib. Man satara musliman satarahullahu lahu. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang sama-sama beriman kepada Allah, maka Allah akan menutup aibnya. Tetapi fayaskharuna minhum, mereka cepat sekali menghina orang-orang beriman. Sakhirallahu minhum, Allah balas. Mereka menghina, Allah pun akan menghinakan mereka. Jadi orang munafik itu akan berhadapan dengan Allah. Maka jangan risau dengan orang munafik, biarkanlah itu memang kelakuan mereka. Jangan habiskan waktu pula menanggapi mereka. Mari kita jumpa darat. Berapa nomor telepon kamu? Mari, siapa saya yang menang nanti? Saya yang akan menang atau kamu yang akan menang? Mari kita berbunuhan. Tak perlu. Karena saya pernah juga baca komentar seperti itu. Kita jangan berhubungan di media sosial ini saja. Mari kita jumpa. Allah, buat apa jumpa-jumpa? Ini yang begini-begini ini sudah masuk ke dalam perangkap musuh, karena musuh ingin kita ini terpecah belah. Ini sudah nampak niatnya tidak baik. Karena apabila memang kita berbuat baik, maka kita akan menghormati yang lainnya.
Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Karena orang beriman akan ada kasih sayang di dalam hatinya. Orang kafir mana ada kasih sayang. Orang munafik orang yang tak ada iman dalam hati, kafir. Karena kekufurannya itulah, maka perkataan-perkataan yang keluar, komentar-komentar yang diberikan, isinya adalah ya yang menyakitkan. Walahum adzabun alim. Di dunia Allah akan bukakan celahnya sehingga dia menjadi hina, dan di akhirat pula Allah sediakan untuk mereka azab yang pedih di dalam api neraka. Alim, itu adalah sifat mubalaghah, sangat-sangat pedih. Mu'lim, yang memedihkan. Biasanya rasa pedih itu apa yang merasakannya? Kulit. Mau tahu rasa pedih? Ambil pisau silet, pisau yang tajam, kemudian goreskanlah ke kulit ini sampai ternganga kulit itu, nampak dagingnya. Kalau bisa dalamkan sedikit sehingga nampak tulangnya. Setelah itu ketika darah keluar, ambil limau jeruk. Kemudian peraskan airnya ke atas kulit yang ternganga tadi. Bagaimana rasanya? Itulah dia makna pedih itu. Karena untuk diterangkan dengan kata-kata susah. Maka begitulah pedihnya. Nanti di dalam api neraka lebih pedih dari itu. Setiap hangus kulit mereka yang merasakan pedih itu, Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan pedihnya azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hangus kulit mereka. Mengapa kulit disebut di sini? Karena kulit yang merasakan pedih. Setiap hangus kulit mereka Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Gemetar hati kita, kulit kita ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini. Maka jangan sekali-kali tergamak atau berani untuk melakukan perbuatan yang tercela, yaitu menghina orang-orang beriman. Maka dikatakan daging orang-orang beriman itu racun, karena Allah akan memberikan pembalasan. Orang-orang beriman biasa saja seperti itu, apalagi yang dikeji, yang dihina itu adalah para ulama. Pada hari ini hati-hati, karena musuh itu digiringnya sebahagian dari umat ini untuk menghina para ulama. Sementara para ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Nabi sudah tak ada lagi. Nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi ada yang meneruskan perjuangan Nabi, yaitu para ulama. Nah, para ulama ini dikriminalisasi. Para ulama ini dikeji, dihina, dicela. Sehingga umat ini tidak mau mencontoh, meneladani, mengikuti para ulama tersebut. Itu yang diinginkan oleh musuh. Maka kita berhati-hati dengan taktik dan strategi musuh. Ini orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang selalu mencari celah untuk mencela orang-orang beriman, meskipun sebenarnya tidak ada alasan untuk mencela. Orang memberi, bersedekah, tak ada alasan untuk mencela, menghina. Tetapi orang-orang munafik ini pandai pula dia. Nampak banyak diberi, oh ini dia riak ini. Sedikit diberi, Allah sedikitnya. Allah pun tak berhajat kepada sedikit yang ia beri. Ini tentang orang-orang munafik. Ketika ayat ini turun dan disampaikan kepada orang-orang munafik menjadi takut. Karena kan di dalam ayat ini ada balasan. Allah akan menghinakan mereka. Karena mereka takut, maka mereka pun datang menjumpai Rasul. Ya Rasulullah, kami sudah mencela orang-orang beriman, dan di dalam ayat ini nampaknya kami akan menerima balasan. Kalau begitu ya Rasul, minta ampunlah kepada Allah supaya kami ini diampuni oleh Allah. Turunlah ayat berikutnya. Ayat berikutnya, wahai Muhammad, dari Allah langsung,
Kamu meminta ampun kepadaku untuk mereka atau kamu tidak meminta ampun, sama saja. Aku tidak akan ampuni mereka itu. Apa sebab? Tak ada gunanya mengampuni mereka. Basa-basi aja mereka mengampuni. Minta ampun di mulut mereka, mereka minta ampun. Dalam hati mereka masih ada kekufuran. Maka kalau dalam hati mereka masih ada kekufuran, tidak layak mereka itu untuk diampuni. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Lanjutan ayat, istaghfir lahum, kamu minta ampun kepada mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka ini ya Allah. Mengapa ada ayat seperti ini? Karena Rasulullah itu pengasih penyayang. Meskipun yang dihadapan itu orang munafik, tapi kalau orang munafik itu meminta, Rasulullah pun juga mengasihinya, menyayanginya, meminta ampun kepada Allah. Tapi Allah pula memberikan jawaban, yaitu wahai Muhammad, sia-sia saja kamu meminta ampun kepadaku untuk mereka. Maka untuk mereka ini tak perlulah kamu meminta ampun kepadaku. Jadi mengapa ada ayat kamu minta ampun kepadaku untuk mereka? Karena Rasulullah ada rasa kasih sayang kepada orang-orang munafik. Berarti kita pun juga mesti mengasihi orang-orang munafik itu, yaitu doakan mereka supaya mereka bertaubat kepada Allah, supaya mereka mendapat hidayah, supaya mereka kembali ke jalan yang sebenarnya, yaitu jalan yang diikuti oleh orang-orang beriman. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Doakan mereka. Allahumma hdihi, ya Allah berikanlah petunjuk kepadanya. Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah. Istaghfir lahum, kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka wahai Muhammad. Aula tastaghfir lahum, atau kamu tidak meminta ampun kepada Allah untuk mereka, sama saja. Mengapa digunakan kata istaghfir? Istaghfir ini sebenarnya bentuk perintah ya, fi'il amar, bentuk perintah. Tetapi maknanya adalah pengkhabaran, mengkhabarkan. Maka di dalam kajian tafsir yang seperti ini namanya lil mubalaghah, untuk bersangatan, menerangkan bahwasanya tidak sama. Maksudnya sama saja. Artinya kamu meminta ampun dengan kamu tidak meminta ampun sama saja. Penegasan sama saja itu dibuatlah dalam bentuk perintah di dalam ayat ini. Kamu meminta ampun atau kamu tidak meminta ampun kepada Allah untuk mereka, sama saja wahai Muhammad. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, sekalipun 70 kali, bukan sekali dua, berkali-kali, 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan. Ada kata lan di sini. Lan ini maknanya tak ada kemungkinan akan diampuni. Tertutup kemungkinan untuk diampuni. Apa sebabnya? Tak layak untuk diampuni. Mengapa tidak layak untuk diampuni? Tidak ada iman di dalam hati. Jadi kelayakan untuk mendapatkan ampunan ada iman dalam hati. Orang munafik tak layak untuk mendapatkan ampunan karena tidak ada iman di dalam hati. Falai yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Mengapa ada kata jika kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali? Mengapa ada kata 70 kali ini? Maka dalam tafsir disebutkan hadza laisa litahdid walakin litaktsir. Ini bilangan 70 ini bukan bermakna angka 70 kali meminta ampun, tidak. Karena dalam kebiasaan bahasa Arab, penggunaan kata 70 itu untuk menerangkan banyak. Nah, artinya banyak sekalipun, sebanyak apapun kamu minta ampun wahai Muhammad kepadaku untuk mereka, aku tak akan ampuni. Nah, jadi kata 70 itu sebanyak apapun.
Jadi jangan dikatakan 70 adalah angka. Enggak. Dalam kebiasaan bahasa Arab, kata 70 menerangkan banyak. Ini sama dalam ayat yang lain, fi silsilatin sab'una dzira'an faslukuh. Penghuni-penghuni neraka itu di dalam neraka mereka akan dirantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dikatakan 70 hasta. Maknanya bukan 70 hasta, 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Bukan. Maknanya rantai yang sangat panjang sekali. Nah, setelah dirantai, dibelit dia dengan rantai itu, rantai besi, kemudian dia faslukuh, seret dia di padang neraka jahanam itu. Nah, padang neraka jahanam itu padang yang panas. Jadi kata sab'una 70 itu menerangkan tentang banyaknya. Laisa litahdid bal litaktsir, yaitu untuk menerangkan banyaknya permohonan ampun tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, tidak. Bermakna tertutup pintu ampunan bagi orang-orang munafik. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. In tastaghfir lahum 70 marrah, jika kamu minta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, falai yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak mengampuni mereka. Atau dengan makna tafsir, jika kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka sebanyak apapun, niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah. Kalau sudah tidak mendapat ampunan, bagaimana nasib? Setelah kematian akan disiksa. Di hari kiamat, di hari akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Di mana tempat orang munafik dalam neraka? Di lapisan yang paling bawah, kerak api neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Jadi hati-hati ya, hati-hati sekarang ada media sosial. Dalam grup kita itu hati-hati dalam mengirim, mudah sekali kita kadang-kadang mencela orang-orang beriman. Padahal kita tak tahu pasti apa sebenarnya yang berlaku. Boleh jadi yang dikirim itu adalah yang direkayasa oleh musuh supaya kita meresponnya. Ada reaksi dari kita. Oh ini, maka kita pun mengomentarinya. Sudah terperangkap ke dalam mainan musuh. Akhirnya kita berkelakuan seperti orang munafik tanpa kita sadari. Maka saya kadang-kadang ketika jumpa dalam grup itu ada di antara anggota grup itu yang berkelakuan seperti itu, saya japri langsung. Japri itu apa? Dihubungi dia secara pribadi sehingga dia tak tahu, saya hubungi dia mengapa diposting seperti itu. Maka kita ingatkan. Ada yang mau diingatkan, ada yang tak mau diingatkan. Nah, yang tak mau diingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita hanya ingin ia tidak melakukannya lagi. Tapi dia malah suka dengan perbuatan itu. Oh, berarti memang sudah kelakuannya seperti itu. Maka kalau ada menjumpai orang-orang yang suka mencela, suka menghina, tidak terasa oleh kita dalamnya nasihat. Kalau nasihat kita ada bisa merasakan, oh ini nasihat. Peringatan, oh ini peringatan ini. Kita bisa merasakan. Tapi langsung mencela, tidak ada unsur periksa. Istilahnya sekarang ini klarifikasi, tabayun, main serang saja. Seakan-akan dia tahu apa yang berlaku dalam hati manusia yang tersembunyi. Macam dia pula yang mengetahuinya. Kemudian dia buat tuduhan-tuduhan liar, mencela orang-orang beriman. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Hati-hati, Allah akan buka aibmu. Dan nanti di akhirat api neraka kediamanmu. Begitulah kira-kira lah kita tujukan kepada diri kita. Seakan-akan Allah menyampaikannya langsung kepada diri kita. Maka saya di Facebook, saya punya Facebook juga. Tapi siapa yang lihat Facebook saya itu jarang sekali.
uh, menambah status. Komentar pun juga jarang. Tapi kalau sudah terpaksa betul, barulah saya komentar. Sekali-sekali saja. Padahal udah berapa tahun Facebook itu. Setiap kata yang kita tulis itu akan kita bertanggungjawab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang kita katakan akan dimintai pertanggungjawab karena ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Allahu akbar. Hati-hati, hati-hati. Sudah berapa kata di Facebook? Udah banyak sekali. Cepat hapus itu, hapus cepat sebelum orang lain melihatnya. Orang lain tak bisa menghapusnya, kita yang akan menghapusnya. Baik, ujung ayat, di penghujungnya ini Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih." Yang sedemikian itu, mengapa mereka tidak diampuni oleh Allah? Padahal yang meminta ampun itu Rasulullah. Padahal Rasulullah meminta ampun bukan sekali dua, berkali-kali. Mengapa Allah tidak mengampuni juga? Sebab tidak layak untuk diampuni. Bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang tahu dalam hati mereka. Mereka ini minta ampun kepada Rasulullah basa-basi aja. Karena takut akan dibuka aibnya, maka ya Rasulullah ampunilah aku. Tapi dalam hati tak ada sedikit pun tergerak untuk memperbaiki diri, karena kekufuran yang menguasai hati. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, kaum yang fasik. Allah menetapkan mereka ini orang yang fasik. Fasik, fasika, yafsuku maknanya keluar. Secara bahasa maknanya bukan keluar sebenarnya. Fasik ini secara bahasa maknanya terkelupas. Biasanya kata terkelupas ini apa yang kita pahami? Umpamanya ada buah-buahan seperti jeruk umpamanya, kan ada kulitnya. Di luar isinya itu ada kulitnya, lengket dengan isinya itu. Kemudian kita kelupas. Nah, ini fasikal qishru minal burtuqal, yaitu kulit limau itu, kulit jeruk itu terkelupas dari isinya. Nah, orang-orang munafik ini tadinya seperti bersama dengan orang-orang beriman, bagian dari orang-orang beriman. Tetapi Allah menyebut tidak, mereka ini sudah terkelupas dari orang-orang beriman. Artinya meskipun mereka berada di tengah orang-orang beriman, mengaku beriman, ke masjid juga pakaiannya seperti pakaian orang beriman juga. Bahkan lebih nampak pula islaminya lagi pakaiannya. Tetapi rupanya Allah telah menyebutkan mereka ini orang yang terkeluar dari kumpulan orang-orang beriman. Fasikin maknanya terkeluar secara bahasa, terkelupas. Tadinya nampak menyatu, tapi sekarang tidak, terpisah dari orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang seperti itu la yahdi, wallahu la yahdi, dan Allah tidak akan memberi petunjuk. Mengapa Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka? Mereka tidak layak untuk diberi petunjuk. Allah hanya memberi petunjuk kepada orang yang layak untuk mendapatkannya. Yang tidak layak, Allah tidak akan beri. Jadi orang-orang munafik, orang yang tidak mendapat petunjuk. Orang munafik, orang yang tidak mendapat petunjuk. Ini ayat ini Allah yang memberitahukan siapa orang munafik itu. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita pula tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Maka jangan cepat-cepat pula menuduh orang munafik. Bapak tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, bapak ini telah fasik. Jangan. Karena saya lihat dari postingan-postingan bapak mencela orang-orang beriman. Bapak adalah orang-orang munafik. Confirm 100% bapak munafik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada bapak. Saya minta ampun kepada Allah untuk bapak, Allah tidak akan mengampuni bapak. Ini ayat yang kami pelajari. Jangan. Apa sebab? Kita tidak mengetahui hati orang itu. Lalu bagaimana? Ya, doakanlah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya, tapi jangan berikan tuduhan kepadanya.
Karena kalau kita menuduh, seakan-akan kita sudah mengetahui apa yang ada dalam hati. Ini akhlak mulia. Kecuali kalau Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada kita untuk memberitahukan orang itu. Tapi apakah kita akan menerima ayat Al-Quran? Tidak. Ayat Al-Quran sudah tidak turun lagi. Tak ada yang menerima wahyu lagi sekarang. Maka pelajaran yang berguna adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di sana di tengah-tengah kamu ada orang-orang munafik. Ini kejadian pada masa Rasul. Ku beritahukan, ini fakta, kebenaran. Aku tahu, tapi kamu tak tahu. Tapi kamu mesti mengetahui, di tengah-tengah kamu juga ada orang-orang munafik. Maka berhati-hatilah, karena mereka itu bersama-sama denganmu. Mereka juga akan meminta maaf, karena dahulu orang munafik juga minta maaf kepada Rasulullah. Mereka juga akan meminta maaf, namun kamu berhati-hati, karena boleh jadi hanya basa-basi dalam meminta maaf. Tapi kamu tak boleh juga menuduhnya, bapak basa-basi ya minta maaf ya. Jangan. Maka tetap kita berbaik sangka kepadanya, tetapi dengan kehati-hatian, supaya kita tidak mendapatkan keburukan dari ulah tercela orang-orang munafik ini. Inilah dua ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.